turun, sekarang harga 22. Ya. Sekarang saya berada di pintu lebih. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Stefani Karenina pada program berita Pinews yang akan menemani Anda pada siang hari ini dengan informasi yang akurat, terkini, dan terpercaya. Inilah Pinews selengkapnya. Kita langsung ke berita pertama. Pasca Hari Raya Idul Fitri, terjadi perubahan harga beberapa komoditi bahan pokok di Pasar Condong Catur dibandingkan saat bulan Ramadan. Hal ini menjadi banyak perbincangan di masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga dan para produsen makanan. Untuk mengetahui kondisi harga di pasar, kami telah terhubung dengan rekan kami, Eka, yang berada di lokasi Pasar Condong Catur. Ini saya melaporkan langsung dari Pasar Condong Catur yang ada di Kecamatan Depok, Sleman. Saat ini saya akan mencoba bertanya kepada beberapa pedagang mengenai perubahan harga beberapa komoditas bahan pokok seperti sayuran dan juga daging-dagingan. Langsung saja kita akan bertanya kepada salah satu penjual, yaitu penjual daging. Di sini ada Ibu. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Sunarti. Sunarti, dengan Ibu Sunarti di sini saya ingin bertanya mengenai perubahan harga saat kemarin Idul Ramadan dengan saat ini, apakah mengalami perubahan Ibu? Ini perubahan banyak. Ini sekarang turun. Dari kemarin harga 45, sekarang cuma 35. Berarti mengalami perubahan harga penurunan 10.000. 10.000 Iya. seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Dapat kita dengarkan tadi kesaksian Ibu tadi bahwa penurunan daging-dagingan ayam seperti itu mengalami penurunan seharga Rp10.000. Pasca Hari Raya Idul Fitri 2023, harga bahan pokok mengalami penurunan yang signifikan. Setelah periode peningkatan harga yang biasanya terjadi menjelang Idul Fitri, masyarakat akhirnya dapat bernafas lega dengan adanya penurunan harga yang terjadi setelah liburan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan harga bahan pokok adalah adanya peningkatan pasokan. Pasca Idul Fitri, para petani dan pedagang bahan pokok kembali bekerja penuh untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini mengakibatkan ketersediaan bahan pokok yang terjadi melimpah, sehingga harga dapat turun secara signifikan. Selain itu, penurunan harga juga dapat dikaitkan dengan peningkatan persaingan antar penjual. Lebaran itu harga cabai masih kalau ya kayak 60, terus malah setelah Lebaran malah turun, sekarang harga 22. Ya. Setelah Idul Fitri, banyak pedagang yang berlomba-lomba menawarkan harga yang lebih murah untuk menarik peminat pembeli. Hal ini menciptakan kondisi pasar yang kompetitif dan berdampak positif bagi konsumen. Seperti harga beras yang sebelumnya mencapai puncak menjelang Idul Fitri, kini mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini memberikan kelegaan bagi masyarakat yang membutuhkan beras sebagai bahan makanan pokok.
Dalam beberapa kasus, penurunan harga juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika harga bahan pokok turun, konsumen memiliki lebih banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan pada barang jasa lainnya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Penurunan harga ini mungkin bersifat sementara dan dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan faktor-faktor pasar. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk tetap memantau dan membandingkan harga bahan pokok di pasar sebelum melakukan pembelian. Seperti itu yang dapat saya laporkan dari sini. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian laporan langsung rekan kami dari Pasar Condong Catur. Terima kasih Eka dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan mengajak Anda untuk melihat kuliner yang ada di Gor Klebengan setelah jeda yang satu ini. Man, aduh, Dut, ayo toh, Dut, aduh, sing lo, nanggung, man, cuy, ngopo yo? Awake dhewe kok mulus bareng-bareng? Dewi iki bareng mangan apa toh? Ngendiru. Mules. Hoi, aja ning kono. Kowe penyakite. Kembali lagi bersama kami di Binyes. Pemirsa, berburu takjil merupakan salah satu tradisi yang tak terlewatkan saat bulan suci Ramadan. Di sini kami akan memberikan rekomendasi tempat berburu takjil untuk berbuka sekaligus jalan-jalan santai menunggu waktu maghrib. Tepatnya di daerah Gor Klebengan yang berada di Depok, Sleman. Bersama reporter lapangan kami, Cilda, yang akan mengajak kita melihat langsung lokasi tersebut. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, paling asik jalan-jalan sambil refreshing, salah satunya dengan datang ke Gor Klebengan. Di sini, banyak pedagang yang menjual beraneka ragam makanan maupun minuman yang ramai diserbu pengunjung. Makanan dan minuman yang dijual di sini juga terjangkau, mulai dari harga Rp1.000 saja, seperti gorengan, batagor, olahan seafood, sempol ayam, takoyaki, dan masih banyak lagi. Aneka minuman yang segar juga tersedia di sini, seperti es buah, es coklat, dan susu segar yang siap untuk menghilangkan dahaga Anda setelah seharian beraktivitas dan berpuasa. Tak hanya itu, Anda juga dapat melihat keramaian suasana sore menjelang malam di Yogyakarta bersama teman maupun keluarga. Tempat kuliner ini buka dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Tempat ini ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Para pengunjung yang datang mayoritas anak muda, khususnya mahasiswa. Jika Anda berminat untuk datang, Anda dapat berkunjung ke alamat Jalan Argo, tepatnya di Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Saya Cilda Awalina melaporkan dari Gor Klebengan, Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Cilda atas laporannya dari Gor Klebengan. Kita beralih ke informasi lain. Museum Sono Budoyo Yogyakarta masih menjadi salah satu tempat wisata edukasi yang banyak diminati sebagai sarana menghabiskan waktu bersama keluarga. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan mengajak Anda untuk melihat museum ini setelah jeda yang satu ini.
ayam geprek hua. Ayamnya kriuk, mantap pedesnya. Museum Sono Budoyo bisa menjadi salah satu destinasi Anda bersama buah hati untuk mengenalkan kebudayaan dan sejarah yang dimiliki nenek moyang kita. Dengan tiket masuk yang relatif murah, tempat ini banyak dikunjungi para wisatawan. Nama saya Leo, saya yang bertugas menjaga tiket Sono Budoyo. Kebetulan lagi saya yang menjaga untuk shiftnya. Untuk tiket Museum Sono Budoyo itu lokal itu 10.000. Untuk dewasa, anak-anak 5.000, lalu untuk mancanegara itu 20.000. Di sini, pengunjung dapat melihat langsung peninggalan yang disimpan. Koleksi di museum ini juga dijaga dengan ketat dan dirawat dengan baik oleh petugas. Cara merawat mungkin dengan dilapisi kaca, lalu ada garis, lalu tidak boleh disentuh. Museum Sono Budoyo itu merupakan salah satu museum yang di Jogja yang bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan sosial. Ya, dan gimana ya, menurut saya sangat komplit ya. Dan di sini rata-rata tentang adat budaya Jawa, kemudian dari zaman kuno, zaman dulu banget, terus dari peradaban Majapahit, ada Buddha, Hindu, bahkan Islam, semuanya ada di sini. Dan ini sangat cocok buat orang-orang atau wisatawan, mulai dari lokal maupun mancanegara, cocok dibuat sini gitu. Salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Bagi pengunjung yang ingin datang, dapat dilakukan pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Lokasinya terletak di Jalan Pangurukan 6, Kompleks Alun-Alun Utara, Kota Yogyakarta. Saya Hilda Awalina, melaporkan dari lokasi, kembali ke studio. Pemirsa, informasi mengenai Museum Sono Budoyo tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BNews hari ini. Saya Stefani Karinina mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Gor kelbengan. Bleh. Kat. Takjil untuk berbuka. Bleh. Sorry. Jangan kemana. Bleh. Woo! Ini punya semboyan. Ada BNews. Apa ya? Akurat, terkini, dan terpercaya.